Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis studi kasus. Bagi Anda yang sedang skripsi, tugas akhir, atau yang sedang belajar di perguruan tinggi, simak terus topik-topik yang menarik dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Studi kasus, case study. Seringkali kita mendengar kata-kata itu dalam skripsi, tesis ya, bahkan dalam disertasi. Apa sih sebenarnya studi kasus? Nah, kita memulai dari pengertian. Ya. Studi kasus adalah point of interest, sesuatu topik yang spesifik, yang unik, yang menjadi pusat perhatian kita. Saya ulangi ya, sesuatu yang spesifik, unik, yang menjadi fokus perhatian kita. Dikatakan sebagai studi kasus, berarti mempelajari tentang satu point of interest, sesuatu ya yang spesifik itu tadi, ya. Kasus yang spesifik itu tadi ya. Artinya yang harus dilakukan sebelum memulai memilih metode ini adalah mendefinisikan kasus itu. Seringkali mungkin kita taken for granted tentang kasus ya. Seringkali kita bicara studi kasusnya adalah misalnya nih dalam manajemen PT X, Y, Z gitu ya. Atau dalam studi sosial yang lainnya, studi kasus di Kabupaten X atau Y gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dulu. Bagaimana kita mesti mendefinisikan suatu kasus itu. Ingat, bagaimana caranya kasus yang ingin kita definisikan adalah sesuatu yang spesifik, fokus, ya, kecil gitu, unik ya, unik. Kemudian kita juga membahasnya dalam satu bagian dari sistem yang lebih besar. Maksudnya apa nih? Ya, memang harus bagusnya dengan contoh ya. Nah, oke. Misalnya saat ini sedang terjadi COVID-19. Nah, kita ingin mempelajari COVID-19 itu sebagai sebuah kasus. Kita pilih kasus COVID-19 sebagai satu hal yang spesifik, unik yang kita batasi. Setelah kita memilih satu studi kasus, ya, kita memenuhi kriteria tadi, kita kemudian menentukan ya, masuk kepada studi kasus kita ini masuk tipe yang mana. Nah, saya di sini mengambil rujukan dari Robert A. Stake ya, tahun 1998, walaupun ini adalah suatu karya yang klasik. Beliau atau Stake, Profesor Stake melihat ada 3 jenis dari studi kasus. Sebelum membahas tentang 3 studi kasus dari Profesor Stake ini, dalam tulisan beliau mengatakan bahwa yang melandasi pemisahan 3 jenis studi kasus ini lebih kepada aspek metodologis, ya, aspek epistemologis tentang apa yang kita bisa pelajari dari sebuah kasus yang tunggal atau single case study. Ini akan membawa kepada jenis-jenis penelitian studi kasus yang beliau paparkan. Yang pertama adalah studi kasus yang bersifat intrinsik atau intrinsic case study. Poin pentingnya di sini adalah bahwa objek penelitian itu adalah kasusnya itu sendiri. Ya. Point of interest-nya adalah kasusnya itu sendiri. Jadi dalam intrinsic case study ini menjelaskan apa itu kasusnya. Bagaimana kasusnya itu terjadi. Ya. Mengapa itu terjadi. Ya. Jadi penjelasan tentang kasus itu sendiri. Seringkali di sini adalah satu kasus yang tunggal. Nah, ini menjadi hal yang harus kita pahami ya. Jadi, lebih membahas tentang apa studi tentang kasus itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam kasus ini. Kalau kita ambil tadi tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Terjadinya seperti apa? Kita batasi hanya pada COVID-19-nya itu. Kemudian tujuannya adalah mengetahui lebih dalam tentang kasus ya, fenomena COVID-19 ini. Nah, tidak untuk membandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Nah, ini yang menjadi kunci dari jenis studi kasus yang pertama. Selain itu, dalam intrinsic case study ini tidak bertujuan untuk mengembangkan teori. Bukan. Jadi untuk
tahu saja apa itu case study, apa itu kasus yang sedang terjadi ini, atau yang pernah terjadi. Ya, itu yang perlu diingat, yang membedakan nanti dengan jenis-jenis yang lain. Ini perlu kita pahami dulu ya, tentang intrinsic case study. Jenis yang kedua adalah instrumental case study. Yang menjadi point of interest dalam jenis instrumental case study ini bukan kasusnya itu sendiri, tetapi adalah penjelasan yang lebih besar yang diperoleh berdasarkan kasus-kasus yang terjadi. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk memperbaiki teori atau untuk menyusun satu teori yang baru berdasarkan kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini perlu kita bedakan dengan tadi jenis yang pertama. Kalau jenis yang pertama adalah untuk mengetahui kasusnya, apa itu kasusnya. Jadi, point of interest-nya adalah kasus itu sendiri. Sedangkan dalam instrumental case study, yang menjadi point of interest adalah sesuatu yang lebih besar. Penjelasan terhadap kasus-kasus itu digunakan untuk menjelaskan fenomena yang lebih besar. Untuk menjelaskan, mendapatkan informasi atau mengetahui insight-insight ya, pencerahan yang lebih besar dari sekedar kasus-kasus yang terjadi. Jadi bisa saja diperbandingkan di situ. Juga bisa menjadi perbaikan dari teori-teori yang baru. Ya. Jadi misalnya dalam hal ini COVID-19. Ya. Kasus yang terjadi bisa jadi COVID-19 di satu daerah X, ya, di daerah Y, daerah B. Kemudian ingin mengetahui sebenarnya adalah mengapa kasus COVID-19 ini terjadi, atau faktor-faktor yang menyebabkan, atau bagaimana mengatasi COVID-19. Bukan pada apa itu COVID-19. Semoga menjadi jelas ya dalam jenis penelitian studi kasus yang kedua ini. Jenis studi kasus yang berikutnya, yang kedua adalah instrumental case study, yaitu suatu jenis penelitian studi kasus yang point of interest atau sentralnya bukan pada kasus itu sendiri, tetapi pada satu fenomena yang lain yang ingin dijelaskan dari studi kasus yang ada. Nah, kasus itu tetap didalami, tetap dipahami, tetap diteliti, dilihat konteksnya, sebabnya apa, tetapi untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Tujuannya antara lain adalah untuk memperbaiki teori, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, bahkan mungkin terhadap pembuatan satu teori yang baru. Nah, di sini membedakan dengan jenis penelitian studi kasus yang pertama, bahwa dalam intrinsic case study itu yang dijelaskan adalah kasusnya itu sendiri. Point of interest-nya adalah kasus itu sendiri. Sedangkan dalam instrumental case study, bukan case study-nya, bukan kasusnya sebagai point of interest, tetapi hal lainnya di luar itu yang lebih besar, yang menjadi hal utama, ya, dijelaskan berdasarkan kasus itu. Nah, di sini biasanya kasus itu didalami secara detail, secara lebih mendalam. Nah, biasanya juga dalam jenis ini kasus itu bisa satu, ya, tetapi dalam juga gitu. Nah, ini kita harus tahu untuk membedakan dengan yang satu, yang kedua, dan jenis penelitian nanti yang ketiga. Jenis studi kasus yang ketiga adalah collective case study, yang merupakan pengembangan dari instrumental case study, yang merupakan kumpulan dari kasus-kasus, ya, dari beberapa kasus-kasus yang memang tujuannya adalah untuk mengetahui sesuatu yang lebih besar, ya, fenomena yang lebih besar, penjelasan yang lebih mendalam, lebih luas, ya, dari kasus-kasus yang ada. Jadi kasus-kasus yang ada digunakan sebagai alat bantu. Nah, kenapa disebut kolektif? Karena merupakan kumpulan dari beberapa kasus. Kalau tadi di jenis yang kedua, yang instrumental case study, itu case-nya seringkali adalah tunggal, ya, atau satu single case study, tetapi dimaknai untuk satu fenomena yang lebih besar. Nah, sekarang dalam collective case study, studi kasus-kasusnya itu lebih banyak membandingkan studi kasus satu dengan kasus yang lain, tetapi tujuannya bukan untuk kasus itu sendiri, tetapi untuk memahami, ya, sesuatu yang lebih luas. Nah, contohnya dalam COVID-19 yang kita jadikan sebagai contoh dari awal. Kalau dari penelitian studi kasus yang instrumental, itu lebih menginginkan misalnya COVID-19 di daerah, katakanlah Jabodetabek. Ya, hanya Jabodetabek. Menjelaskan di situ lebih dalam tentang kasus-kasus COVID-19 di Jabodetabek, tetapi sebenarnya yang ingin dipahami bukan kasus
COVID-19 di Jabodetabek saja, ya, tetapi ada hal yang lebih tinggi, misalnya tentang penanggulangannya, tentang tadi faktor-faktor yang menyebabkan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang dikaitkan dengan yang ketiga, dengan collective case tadi? Contohnya misalnya COVID-19, tetapi case-nya itu tidak hanya di Jabodetabek, misalnya dengan di Jawa Timur, ya, dengan di Jawa Tengah, di Sumatera. Nah, dengan beberapa studi kasus ini akan diambil satu hal yang lebih besar lagi. Ya, sama halnya dengan satu hal, misalnya pencerahan tentang bagaimana menanggulangi COVID-19 yang efektif, ya, tetapi dengan perbandingan. Nah, ini ya, semoga menjadi jelas buat kalian semua. Tidak semata-mata kalau kita bilang studi kasus, sudah studi kasus itu saja, ya. Nah, ini bisa membuat kalian dalam menulis ilmiah menjadi lebih paham jenis penelitian studi kasus apa yang kamu pilih, apakah sifatnya single case study, yang tadi merupakan intrinsic case study, atau yang kedua, yang instrumental case study, ya, dipakai kasusnya tapi untuk menjelaskan hal yang lebih besar, atau bahkan yang collective case study yang menggunakan beberapa case untuk membandingkan dan melihat sesuatu yang lebih besar lagi, tentu tujuannya untuk memperbaiki teori, bahkan membangun satu teori yang baru. Nah, ini adalah dari pandangan Robert A. Stake, ya. Nanti saya akan juga di video berikutnya saya akan sampaikan pandangan-pandangan yang lain dari para pemikir studi kasus ini. Demikian penjelasan tentang studi kasus dari definisinya dan juga jenis-jenis penelitian studi kasus. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan diberikan dalam komentar video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.